Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wadato Aulia. Pada video kali ini kita akan membahas nih mata kuliah di semester 4. Di tahun kedua ini atau di semester 4 kita akan kembali nih akan belajar 1. Matematika rekayasa 2, dimana kita akan belajar tentang fungsi, limit fungsi, persamaan diferensial, persamaan integral, dan kita tuh harus bisa menyelesaikan masalah matematik dengan persamaan tersebut. 2. Mekanika rekayasa 3. Di sini kita akan belajar tentang statis tak tentu, di mana teman-teman akan sering mendengar ada yang namanya metode cross, ada yang namanya metode slope deflection, dan lainnya. Ketiga, konstruksi kayu. Nah, di sini kita akan belajar nih tentang pengertian kayu, jenis-jenis kayu. Kemudian kita juga akan belajar tentang sambungannya. Kemudian kita juga akan belajar kayu ini sebagai bahan konstruksi. 4. Mekanika tanah atau biasa kami singkat dengan mektan. Nah, di mektan ini kita akan belajar apakah tanah ini bisa cocok atau pas untuk kita membangun infrastruktur. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau ahli teknik sipil itu membangun infrastruktur semuanya rata-rata di tanah. Nah, jadi di mektan ini kita akan belajar nih tentang multifase tanah, dimana kita akan belajar tentang indeks properti tanah. Kita akan menghitung nanti kadar air, berat volume, berat jenis, kemudian juga derajat kejenuhan, angka pori, dan porositas, dan masih banyak hal yang lain yang akan kita pelajari di mekanika tanah. Kelima, kita akan belajar tentang hidrolika. Nah, hidrolika ini adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang sifat mekanis aliran atau biasa kita sebut dengan fluida. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang saluran. Kita akan ketemu nih dengan saluran terbuka dan saluran tertutup. Keenam, kita akan belajar tentang perencanaan pekerasan jalan. Nah, di semester 3 nih kita udah belajar tentang perencanaan geometrik jalan. Nah, di semester 4 kita lanjut nih belajar tentang pekerasannya. Nah, ternyata lapisan jalan itu nggak hanya satu lapis, ternyata berlapis-lapis. Dan setiap lapisan itu punya ketebalannya sendiri-sendiri, dimana nanti akan berpengaruh terhadap kekuatan, kestabilan. Nah, kan kita ketahui nih kalau jalan itu sebenarnya dia menanggung beban lalu lintas. Nah, lalu lintas ini kan biasanya kendaraan yang lalu lalang di atas jalan. Nah, jadi jalan ini nanti dia akan meneruskan bebannya ke tanah secara aman. Jadi di perkerasan jalan ini kita belajar nih merencanakan perkerasan jalan, di mana jalan itu harus bisa menyalurkan beban-bebannya secara aman sampai ke tanah. Ketujuh, kita akan belajar tentang rekayasa lalu lintas. Nah, rekayasa lalu lintas ini adalah ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang pergerakan yang biasa anak sipil sebut dengan mobilitas, transportasi barang dan orang. Nah, di sini kita akan belajar nih bagian-bagian dari lalu lintas. Selain kendaraan, nanti kita akan belajar tentang lampu lalu lintas, kemudian kita akan belajar tentang persimpangan, penyeberangan, dan lainnya. Semuanya yang berhubungan dengan lalu lintas. Kedelapan, manajemen proyek konstruksi. Nah, biasanya nih yang mau jadi pelaksana atau pengawas, kita harus paham banget nih ilmu manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi akan mempelajari dan mempraktekkan aspek-aspek konstruksi dalam sebuah proyek. Kita akan belajar tentang alat berat, di mana alat berat itu mempunyai produktivitasnya dalam bekerja, dan masih banyak hal lainnya yang akan kita pelajari di manajemen proyek konstruksi. Oke, itulah tadi mata kuliah di semester 4. Wah, banyak banget ya ampun. Kalian bisa nggak ya? Pasti bisa dong, karena sebuah orang udah melewatinya gitu. Jadi kalian semangat kuliahnya, jangan pernah menyerah, tetap menjalani hari dengan bahagia, bersyukur, dan selalu semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.